Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Dan sebelum lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran kita hari ini, PPKN kelas 7, bab 1, Sejarah Kelahiran Pancasila. B, kita sekarang berada di bagian B, Kelahiran Pancasila. Seperti setiap keluarga perlu puja rumah, maka setiap bangsa juga perlu punya negara, termasuk bangsa Indonesia. Hingga pecah Perang Dunia Kedua, tahun 1945, bangsa Indonesia belum punya negara. Indonesia saat itu masih dijajah Jepang. Dalam penjajahan tersebut, bangsa Indonesia sangat menderita. Hasil panen diambil paksa, para pemuda dijadikan romusa. Pekerja paksa yang terus disiksa. Dan gadis-gadis diculik dijadikan Shogun Yanfu atau wanita penghibur tentara Jepang. Maka pasukan pembela tanah air atau PETA di bawah pimpinan Supriyadi pun memberontak terhadap Jepang. Para tokoh nasional juga makin gigih berusaha agar Indonesia segera merdeka. Usaha itu tidak sia-sia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa dan usaha tersebut. Kesempatan Indonesia untuk merdeka menjadi terbuka karena kekuatan Jepang sebagai penjajah mulai lemah. Jepang saat itu tengah perang melawan pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Tentara sekutu adalah gabungan tentara Amerika Serikat dengan Inggris, Belanda, dan beberapa negara lain. Tahun 1944 akhir, posisi tentara Jepang mulai terdesak. Jepang lalu berusaha merangkul bangsa Indonesia agar terus mendukung Jepang. Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Beberapa waktu kemudian, BPUPK inilah lembaga yang menjadi tempat kelahiran Pancasila. 1. Merancang dasar negara. Kesempatan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bangsa Indonesia mulai melihat peluang untuk membangun negara. Kalau membangun rumah, harus dimulai dengan membangun fondasi. Untuk membangun negara juga harus dimulai dengan membangun dasar negara lebih dahulu yang dilakukan melalui sidang-sidang BPUPK. BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945, dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat, seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Jumlah anggotanya 69 orang, terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing, serta wakil Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPK diresmikan. Kantornya di Gedung Cho Sang In, yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dalam peresmian itu, bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang secara bersama. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sedangkan wakil Jepang mengibarkan bendera merah putih. 1. Perancang dasar negara. BPUPK pun mulai bersidang. Sidang
pertama BPPK ini berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada pembukaan sidang tersebut, Rajiman sebagai ketua bertanya pada peserta sidang, apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka? Banyak hal yang didiskusikan dalam sidang BPPK tersebut yang juga dihadiri oleh para tokoh agama seperti Ki Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama serta Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah. Para tokoh nasional berpidato di kesempatan tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei dan Supomo 2 hari sesudahnya. 2 hari lahir Pancasila. Pada hari terakhir sidang, Soekarno berpidato. Saat itu Soekarno berusia 44 tahun dan sudah menjadi tokoh nasional yang terkenal setelah berulang kali dipenjara dan diasingkan oleh Belanda sebagai penjajah. Dalam pidatonya yang berapi-api, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau prikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi, tegas Soekarno. Menurut Soekarno, malam hari sebelum mengusulkan Pancasila itu, ia keluar rumah, melihat ke atas legit dan menatapi bintang-bintang yang ada di angkasa. Ia menyatakan kesadarannya bahwa manusia sangatlah kecil, tidak memiliki kekuatan apapun selain atas pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Lalu Soekarno berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Esa untuk diberikan ilham dalam merumuskan dasar negara. Setelah ia selesai memanjatkan doa, ia mendapatkan inspirasi bahwa dasar negara yang sedang dirumuskan secara bersama harus digali dari bumi Indonesia sendiri, dari kebudayaan yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Mengenai butir-butir isi Pancasila, BPUPK memutuskan untuk dirumuskan kembali. Terima kasih. Demikianlah materi kita sudah selesai. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.